Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kali ini kita melanjutkan project yang kemarin. Jadi kita kemarin sudah membuat template. Di sini ada gambar. Ya, teman-teman juga sudah membuat ini dari tampak depan. Kemudian ketika kita lihat dari belakang, si gambarnya juga udah nggak kelihatan. Di bawah juga nggak kelihatan. Di samping juga nggak kelihatan. Nah, kita akan untuk pertemuan kali ini kita akan membuat dari kakinya terlebih dahulu. Nah, jadi kaki sebelah kiri kita akan membuat. Jadi kita akan menggunakan silinder di sini. Silakan kalian gunakan. Biasanya ada yang beberapa yang menggunakan itu polygon cube yang kotak. Nah, kali ini kita akan membuat yang polygon silinder. Oke, silahkan diklik saja. Nah, tapi sebelumnya kita akan menambahkan layer baru. Di sini kita ada layernya di channel box atau layer editor itu masih satu layer. Jadi kita akan menambahkan satu layer, yaitu layer model. Jadi nanti 3D-nya ini atau yang kita kerjakan ini itu masuk ke dalam si layer model. Nah, silakan teman-teman tambahkan layer. Di sini ada create new layer. Kemudian bisa kalian ubah dulu namanya model. Oke, ini nggak usah diotak-atik ya, langsung di save saja biar terganti. Kemudian di sini kan yang kita buat tadi, ini masih X3 ya. Nah, ini yang kita buat tadi. Ini kita seleksi dulu di outliner biar terseleksi. Kemudian silahkan diklik kanan, baru di add select object. Nah, ini biar ketika kita menghilangkan atau edit atau menghide si modelnya itu dia akan juga menghilang begitu. Oke, nah sekarang yang kita lakukan sekarang, silakan teman-teman ke viewport yang dari depan. Nah, di sini ya. Oke, di sini. Kemudian silahkan letakkan posisi cube-nya ini atau silindernya ini, sorry ya, yang silindernya ini ditaruh di kaki sebelah kanan. Kaki sebelah kanan menggunakan W atau move tool di sini ya, move tool. Tarik saja, mungkin saya taruh tengah-tengah terlebih dahulu seperti ini. Dikira-kira aja. Oke, ini X-ray-nya saya aktifkan biar kelihatan dia ya seperti ini. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan itu adalah kita akan mengubah ininya dulu. Saya balik ke viewport perspektif terlebih dahulu biar kelihatan perubahannya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan itu adalah di bagian yang ini poly silinder 1. Ini akan kita ubah angkanya. Jadi untuk angkanya ini yang radius ini biarin 1, kemudian di height ini juga 2, kemudian untuk subdivision axisnya ini silahkan diganti ke 12. Nah, di sini berarti lingkarannya ini ada 12 lingkaran atau sebelah 12 ya, inilah ada 12. Kemudian subdivision capnya ini silahkan diganti ke 0, yang ini ya, yang cap. Kemudian yang subdivision height-nya ini diganti ke 8. Jadi nanti ini ada 8, turunnya ini ada 8. Nah, seperti ini. Oke, ini persiapannya sudah. Nah, kita kembali ke viewport dari depan. Nah, ini silahkan teman-teman panjangkan atau kita scale. Jadi di sini nanti kita akan sering menggunakan move tool yang W ini ya, sama scale tool. Nah, di sini silahkan teman-teman panjangkan seperti ini sesuai dengan, nanti dari sini aja sampai di sini dulu aja, nggak usah terlalu full ke bawah, kita sampai ke mata kaki, saja. Ini mungkin saya turunkan sedikit dan sawi lagi. Nah, mungkin cukup segini dulu. Oke,
Oke, ini kanan kirinya. Oke, cukup. Oke, ini sudah. Oke, kemudian untuk menggeser teman-teman masih ingat ya. Jadi menggunakan ALT, kemudian menggunakan scroll wheel, diklik ya scroll wheelnya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan vertexnya atau titik-titiknya ini. Silahkan teman-teman ke mode vertex, klik kanan, kemudian pilih yang vertex, bukan vertex face, pilih yang vertex. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman sesuaikan saja. Jadi dari pinggul dari sini ya, dari pinggul ini kemudian sampai bawah ini kita sesuaikan. Saya kasih contoh dulu, ini saya seleksi, kemudian saya besarkan, saya geser. Nah, seperti ini, tapi jangan sampai melebihi ini ya, melebihi si udelnya. Saya kecilkan terlebih dahulu, saya geser ke kanan. Nah, mungkin seperti ini. Oke, sama di sini juga. Oke, kita geser sedikit sampai ke bawah, sampai semuanya ya, sampai sini. Ini sudah, ini kita kecilkan. Oke, seperti ini kita geser terlebih dahulu, kecil sedikit. Ini juga kita geser, kemudian kita kecilkan. Ini kita kecilkan, kemudian kita geser. Ini juga kita geser. Ini agak ke atas juga nggak masalah deh. Segini aja. Oke. Nah, seperti ini dari depan sudah selesai. Ini nggak masalah, ini nggak usah terlalu di pasin juga nggak masalah, ini mau dibawain juga nggak masalah. Seperti ini kita kecilkan terlebih dahulu. Nah, ini aja nggak masalah. Ini dengkul bagian bawah ini nggak usah terlalu dipikirin, nanti kita tambahkan. Oke, kemudian ini dari depan sudah selesai. Kita lihat dari samping, ini masih berdiri tegak. Nah, kita akan sesuaikan di sini. X-ray-nya belum saya aktifkan, saya aktifkan X-ray-nya dulu. Nah, ini baru kita sesuaikan, sama seperti yang yang tampak dari depan tadi ya. Sudah, kita gedekan lagi seperti ini. Mungkin saya naikkan terlebih dahulu nih bagian avantatnya. Sorry, di sini aja. Ini sudah, ini yang saya turunkan, nggak masalah. Biar untuk pantatnya itu dia agak sedikit pas. Oke, ini sudah, ini kayak saya geser, sudah saya besarkan. Ini juga saya geser, ini sudah pas. Ini saya geser ke atas terlebih dahulu. Geser aja ke bawah nggak masalah, nanti kita sesuaikan saja. Oke, kita geser. Oke, seperti ini kita hiraukan dulu, nggak masalah. Ini juga kita geser. Ini kita geser. Ini juga kita geser. Oke, ini sudah ya. Ini sudah pas. Nah, sekarang kita akan menambahkan garisnya terlebih dahulu. Ini kan masih ada beberapa garis ya. Kita akan menambahkan mungkin satu di sini ya, satu di sini, dua. Kita tambahkan 2 garis. Ini nggak masalah nih, seperti ini nggak masalah. Ntar kita kecilkan aja, nggak masalah. Kita kecilkan seperti ini, disesuaikan aja. Ini mungkin kita tambahkan 2 garis, satu di sini, kemudian nanti 2-nya sini. Oke, sekarang kita akan menambahkan garis di sini ya. Silakan kita ke mesh tool, kemudian di sini ada edge loop. Oke, kemudian klik di bagian sini. Nah, kita tambahkan di sini 1, kemudian 1 lagi di bagian bawah. Kita tambahkan 2 saja.
Nah, seperti ini kalau sudah, baru kita bisa menggunakan vertex untuk menyesuaikannya di sini. Nah, bukan vertex, tinggal disesuaikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Ini saya tambahkan, kemudian ini saya besarkan, saya geser sedikit. Nah, sini udah pas ya. Oke, ini sudah. Oke, sekarang kita coba ekstrak yang kita matikan. Bentuk dari samping sudah. Dari depan kita lihat, dari depan dengkulnya ini masih sedikit kebablasan. Saya tarik ke atas, kemudian saya geser mungkin. Nah, dengkulnya sedikit saya kecilkan, petisnya ya. Oke, ini sudah. Dari samping juga sudah. Oke, sekarang kita akan mengurusi atau menambahkan yang bagian bawah. Cuman untuk menambahkan bagian bawah itu kita harus mengekstrud. Jadi mengekstrud face-nya. Di sini kita ke perspektif terlebih dahulu. Kita lihat. Oke. Kemudian kita ubah modenya ke face, klik kanan, pilih face. Nah, seperti ini. Kita klik dulu si yang bawahnya, kita akan mengekstrud yang bawah. Kemudian biarkan terseleksi seperti ini. Kemudian silakan teman-teman pindah ke mode yang bawah. Yang ini yang bawah, sorry, yang dari samping. Yang dari samping. Seperti ini masih terseleksi ya, masih terseleksi. Kemudian teman-teman silahkan ke model kit, cari yang namanya extrude. Kita kemarin sudah membahas tentang extrude, ini berarti untuk menambahkan extrude-nya. Kita klik dulu. Nah, seperti ini berarti posisinya itu kita akan menarik ke bawah. Nah, silahkan teman-teman tarik saja ke bawah. Saya mentokkan aja ke bawah. Seperti ini. Oke, ini sudah ketarik ya, tarik. Saya mentokkan ke bawah. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan garis-garisnya saja. Nah, untuk garis-garisnya silahkan sama seperti tadi, kita ke vertex terlebih dahulu. Ini ekstraknya saya matikan saja biar lebih enak. Kemudian ke mesh, kemudian ke insert loop. Nah, ini kita tambahkan 3 atau 4 garis, 4 garis saja. Di sini 1. Oke, di sini 1 ya. Kemudian tambahkan 1 lagi di sini. Oke, kemudian 1 lagi. Dan terakhir di sini. Sini ya. Oke, masalah. Nah, kemudian tinggal teman-teman sesuaikan saja menggunakan yang vertex tadi. Di sini vertex, kemudian menggunakan scale. Nah, ini saya gedekan terlebih dahulu. Ini saya yang ini kan terlalu jauh nih sama yang dengkulnya, ini saya turunkan saja. Ini geser kurang besar, saya geser lagi. Oke, kemudian ini juga saya geser, masih kurang besar, saya geser lagi. Oke, ini nggak masalah segini. Oke, yang di sini ini saya blok aja semuanya, nggak masalah. Saya besarkan barengan. Oke, ini sudah. Tambahkan lagi karena sini masih sedikit menunjul. Nah, seperti ini. Ini udah. Yang ini saya geser. Oke, ini juga saya geser bawah sedikit. Oke, ini udah ya. Ini ada pergelangan kakinya. Nih ada yang bagian agak sedikit bawah. Ini untuk pembatasnya. Oke, ini sudah, Oke, kita lihat yang dari depan. Apakah sesuai? Nah, belum kan? Nah, sekarang kita sesuaikan dulu yang bagian yang dari depannya ini. Oke. Saya blok aja semuanya, nggak masalah, ya, bisa disesuaikan.
Ini sebelah kiri udah kan, tinggal disesuaikan saja. Ini saya turunkan, saya geser. Oke. Oke, ini saya turunkan sedikit, kemudian saya geser seperti ini aja, nggak masalah. Ini udah, kita lihat hasilnya. Sudah, kita lihat untuk yang bagian depan belum ya. Yang depan ini masih dari depannya ya, untuk face yang di depannya ini belum. Nah, caranya untuk memodotkan atau bukan memodotkan ya, atau memajukan si kakinya ini, kita harus mengekstrud yang bagian depannya ini, bagian bawahnya ya, dua kotak ini, buat kotak tingkat ini. Jadi ini untuk X-ray-nya saya matikan terlebih dahulu, nggak masalah. Kemudian saya harus ke face mode face. Ini silahkan teman-teman seleksi satu persatu menggunakan shift. Ini pastikan terseleksi. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita kembali atau arahkan ke dari viewport yang dari samping. Yang ini ya, yang ini. Kemudian teman-teman extrude. Nah, di sini posisinya extrude-nya kalau kalian langsung tarik, ini dia akan apa ya bentuknya ya, jadi malah aneh. Nah, caranya agar dia maju ke depan itu adalah ini. Di sini ada kayak tombol saklar. Silakan diklik saja. Nah, ini baru sudah. Baru teman-teman tarik ke depan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini sudah. Nah, kalau sudah, tinggal kalian sesuaikan saja. Kalian sesuaikan aja untuk bagian depannya ini. Di sini kalau pemain sekiranya belum maju juga ya, ini kan harusnya maju ya. Tinggal teman-teman ulangi saja. Ini saya apa namanya? Di Ctrl Z dulu, yang bagian atas juga ternyata saya blok saja. Jadi tiga baris, kemudian saya extrude, dan ini saya klik saklarnya, kemudian saya tarik ke depan. Nah, ini kan pas atasnya. Nah, seperti ini baru tinggal teman-teman sesuaikan dengan vertex. Di sini tinggal ditarik saja seperti ini, tinggal disesuaikan. Ini juga disesuaikan. Nah, seperti ini. Saya tarik. Oke, kita lihat dari depan sudah, dari belakang juga sudah. Kita lihat dari perspektifnya. Nah, oke, kita lihat objeknya. Oke, sudah sesuai, walaupun kaki ini masih sama, walaupun kakinya masih kayak kaki alien ya, tapi juga nggak masalah. Nanti kita akan sesuaikan saja. Ini hanya modeling 3D manusia. Oke ya. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.